Perkenalkan, nama saya Muhammad Aspar, NPM 091058041991 dari kelas A semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Sidenten Rappang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan beberapa materi terkait mata kuliah kebijakan sektor publik. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah kali ini yakni Hardianti SAP MAP. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Yang kedua, dampak positif dan dampak negatif dari hasil kebijakan publik. Dan yang ketiga, alasan kita harus peduli dengan kebijakan publik. Jadi, langsung saja kita ke pembahasannya. 1. Kebijakan publik. Kebijakan publik pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan apabila menyangkut kebijakan sebagai suatu konsep adalah serangkaian aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah sebagai bagian dari warga sistem politik dunia dan sekaligus bagian dari peradaban masyarakat modern, kita akan selalu merasakan yang namanya kebijakan publik, baik pada skala lokal, regional, nasional, maupun bahkan global. Selanjutnya, yang kedua, dampak positif dan dampak negatif dari hasil kebijakan publik. Nah, adapun dampak positif dari hasil kebijakan publik misalnya 1. Penghapusan biaya fiskal ke luar negeri. Yang kedua, PNS mendapatkan kenaikan gaji serta kenaikan jabatan dari instansi mereka bekerja. Dan yang ketiga adalah penghapusan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang baru-baru ini dihapuskan. Dan adapun dampak negatif dari hasil kebijakan publik adalah 1. Menurunnya nilai mata uang rupiah. Yang kedua, harga pangan yang tiba-tiba naik seperti minyak goreng dan cabai. Dan yang ketiga, mahasiswa tidak lagi bebas memberikan aspirasi di depan istana negara. Selanjutnya, 3 alasan kenapa kita harus peduli dengan kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan publik mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Yang kedua, kita punya hak dan kepentingan untuk memastikan kebijakan publik bekerja untuk kita dan bukan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Dan yang ketiga, cobaan abad kolaborasi ke-21 lebih kompleks dan butuh kolaborasi lintas sektor. Selanjutnya, menurut Profesor Mark Moore, kebijakan publik yang baik harus menyelaraskan 3 hal. Yang pertama, memiliki dampak yang mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, dirancang sesuai kapasitas operasional. Dan yang ketiga, mendapat dukungan politik dari berbagai pemangku kepentingan melalui proses partisipatif. Itulah beberapa materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.